Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang sedang menantikan informasi terbaik, yang mana ini adalah merupakan informasi yang ditunggu-tunggu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tanpa tes di tahun 2024 tahun ini. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan ini ada satu informasi yang menyapa Bapak Ibu, yaitu tentang P3K tanpa tes 2024 untuk tenaga honorer. Apakah ini bisa terrealisir atau tidak? Tentu itu adalah satu hal yang ditunggu kepastiannya dari pemerintah. Ini 3 golongan honorer yang jadi prioritas diangkat P3K. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu termasuk atau tidak? Untuk lebih lengkap, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayo.bandung.com memuat satu informasi terkait dengan harapan para honorer di tahun 2024 tahun ini sesuai instruksi atau amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Undang-Undang ASN 2023 mengamanatkan kepada pemerintah agar melakukan penataan kepada para tenaga honorer. Amanat tersebut diwujudkan oleh pemerintah dengan tenaga honorer diangkat jadi P3K secara masif dan terukur. Dalam hal ini, tenaga honorer diangkat jadi P3K dengan beberapa tahapan yang harus mereka lalui dengan sukses. Jadi tanpa melalui tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah, seorang tenaga honorer tidak akan bisa diangkat menjadi ASN P3K. Deretan rumor beredar mengenai pengangkatan honorer besar-besaran ini. Bahkan ada yang mengatakan kalau seluruh tenaga honorer akan diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun tampaknya soal seluruh tenaga honorer akan diangkat jadi P3K ini kurang tepat. Pasalnya ada beberapa golongan honorer yang tidak diangkat. Salah satu dari golongan honorer yang tidak diangkat menjadi P3K adalah golongan yang absen selama 3 bulan atau lebih. Dan ini sebenarnya suatu hal yang wajar. Ya, bagaimana bisa diangkat sementara tidak melaksanakan tugas selama kurang lebih 3 bulan tanpa ada alasan yang jelas kepada instansi di mana Bapak Ibu honorer tersebut bekerja. Jadi itu dianggap out, ya. Dalam hal ini juga mereka nampaknya sudah di blacklist. Dikatakan bahwa mereka tidak akan diangkat menjadi P3K sama sekali. Itu sudah ada penjelasan Bapak ya, bahwa ada 3 kriteria honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K. Yang mana salah satunya bagi golongan honorer atau personil honorer yang absen atau tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan dengan alasan yang tidak jelas kepada instansi pemerintah di mana Bapak Ibu honorer tersebut bekerja. Jadi sementara ada beberapa golongan honorer yang tidak diangkat menjadi P3K. Ada pula beberapa golongan yang diprioritaskan untuk diangkat jadi P3K. Nah, sekarang golongan prioritas ini memiliki fungsi-fungsi yang sangat vital bagi pembangunan negeri Indonesia tercinta ini. Nah, tentunya kita ingin tahu Bapak Ibu ya, yang mana saja golongan honorer tersebut yang dianggap vital bagi pembangunan Indonesia. Nah, berikut ini dijabarkan ya, ada 3 golongan tenaga honorer
yang diprioritaskan diangkat jadi ASN P3K oleh pemerintah. Nah, siapa saja ini Bapak Ibu? Tentunya itulah yang perlu kita ketahui. Ikuti terus informasi berikut. 1. Tenaga kesehatan. Ini artinya Bapak Ibu honorer di bidang tenaga kesehatan. Jadi ini sangat diprioritaskan oleh pemerintah karena mereka sangat dibutuhkan dalam beragam situasi dan juga kondisi yang menyangkut dengan kesehatan dan pelayanannya. Itu satu Bapak Ibu ya, tenaga kesehatan menjadi prioritas pengangkatan jadi ASN P3K. Golongan ini sangat erat kaitannya dengan nyawa manusia. Karena itu tak heran kalau golongan kesehatan sangat diprioritaskan. Yang kedua, tenaga teknis. Dalam arti honorer tenaga teknis. Tenaga teknis ini meliputi beberapa bidang. Namun nampaknya yang paling diprioritaskan adalah mereka golongan IT. Ya, mereka golongan IT dalam arti menguasai teknologi Bapak Ibu. Nah, sekarang golongan teknis IT dan teknologi sangat dibutuhkan. Ini sejalan dengan revolusi negara digital yang sedang dikejar oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai golongan teknis terutama adalah IT dan teknologi, tentu ini erat kaitannya dengan para anak muda yang mengerti akan sistem kerja teknologi itu sendiri. Itulah nantinya yang disebut dengan perekrutan fresh graduate, ya, para lulusan muda. Yang ketiga yaitu tenaga guru. Golongan ini juga diprioritaskan. Guru sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa secara keseluruhan. Maka suatu hal yang wajar juga kalau para honorer guru ini menjadi urutan prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Karena itulah guru sangat penting dan diprioritaskan untuk membentuk masyarakat yang cerdas di masa depan. Mereka sangat dibutuhkan. Demikian 3 golongan honorer yang merupakan prioritas pemerintah di tahun 2024 tahun ini untuk segera dituntaskan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menginstruksikan bahwa paling lambat Desember 2024 penataan honorer itu sudah jelas. Ujung-ujung penataan honorer adalah verifikasi validasi dan pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Terima kasih.